mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, serahkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, serahkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, serangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, serangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu,
Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini saya kembali menyampaikan tuntunan pelayanan, tetapi seperti yang saya katakan tempo hari, lebih pada tuntunan aktivitas rohani kita. Karena saya sungguh menyadari bahwa hal yang paling utama yang harus dipersiapkan tiap-tiap awal minggu adalah kesiapan rohani orang-orang yang saya layani. Soal sharing itu hal yang kedua. Karena kalau saya berbagi sharing, entah itu bentuknya motivasi, pengajaran, didikan, nasihat, dan teguran, itu hanya akan bisa maksimal ketika kerohanian setiap orang mantap gitu ya. Akhirnya hati setiap orang siap untuk merespons apa yang saya sampaikan. Nah, itulah kenapa di awal minggu ini saya terus mengingatkan, kemudian meneguhkan paket aktivitas rohani kita sebagai persiapan untuk bisa tetap bersemangat, bisa berapi-api dalam menjalankan kerohanian selama 1 pekan ke depan gitu. Nah, yang pertama saya mau sampaikan perihal pembacaan Alkitab ya. Jadi untuk All MTRC Advance itu kan saya sampaikan bahwa pembacaan Alkitab bahkan tidak apa-apa kalau memang sanggupnya 1 perikop gitu ya. Tapi rasanya gak mungkin dengan track record sekarang untuk pembacaan Alkitab yang pernah dulu kita lakukan 5 hingga puluhan pasal gitu ya. Jadi rasanya gak mungkin 1 perikop saja, minimal 1 pasal lah. Mungkin 1 perikop pagi, siangnya 1 perikop, atau malamnya 1 perikop. Tetapi yang saya mau tekankan pada kesempatan ini adalah lagi-lagi belajar, berlatihlah untuk mengerti apa yang kita baca, bahkan memahami lebih tepat apa yang kita baca. Salah satu caranya sudah saya sampaikan di waktu-waktu yang lalu adalah belajar untuk membaca firman Tuhan yang kita baca di perjanjian terjemahan baru ya, terjemahan baru, dengan membandingkannya dengan terjemahan Indonesia sederhana, dengan bahasa Indonesia masa kini. Kalau bahasa Inggris itu King James Version untuk kita yang ngerti bahasa Inggris. Tapi kalau nggak ngerti pun rasanya tidak terlalu masalah, karena dengan membaca terjemahan Indonesia sederhana, bahasa Indonesia sehari-hari, dan juga bahasa Indonesia masa kini, itu sudah cukup. Nah, bagi para sahabat dan saudara yang gaptek, yang kurang ngerti, untuk mendownload, untuk memasang versi ini, nanti sampaikan kepada anak-anaknya supaya di-download di smartphone-nya, supaya bisa membaca versi yang berbeda-beda.
Saya akhir-akhir ini memang sudah lengkapi Capas dengan versi ganda gitu ya. Semua itu untuk memperlengkapi kita sekalian gitu. Tapi tetap terbatas kalau hanya mengharapkan dari orang lain. Nah, kita yang harus berusaha untuk download dari berbagai versi supaya kita paham apa yang kita baca. Nah, lalu setelah itu renungkan, renungkan apa yang dibaca dan cara perenungan yang yang lebih maksimal yang saya ajarkan, yang saya terapkan dan saya perhatikan sendiri adalah dengan cara menghafalkannya. Karena sembari kita menghafalnya, kita akan lebih ingat kata per kata. Sehingga apa yang kita baca semakin notok gitu ya, semakin nempel, semakin lengket di ingatan kita. Lalu tahap yang ketiga adalah belajar untuk mengaplikasikannya. Karena Yesus berkata bahwa kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Yesus juga berkata bahwa kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan apa yang aku perintahkan. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita akan menjadi sahabatnya. Nah, orang-orang yang akan disamakan oleh Tuhan adalah orang-orang Kristen yang berkategori murid, yang mengikuti teladan Yesus dan juga sahabatnya. Seseorang yang berpesta, mengadakan perayaan, pasti mengundang sahabat-sahabatnya. Nah, demikian juga kalau kita memiliki sikap hidup yang memposisikan diri sebagai murid, sebagai sahabat, maka sikap hidup inilah yang nanti membuat Tuhan berkenan dan mempertimbangkan hidup kita masuk dalam kekekalan gitu ya. Jadi berusaha untuk mengerti firman yang dibaca, berusaha untuk merenungkannya, terlebih mempraktekannya. Kita bercermin, apakah apa yang kita sudah baca ini kita sudah lakukan apa belum? Dan itu adalah perjuangan daging. Itu membutuhkan harga, kita harus meletakkan ego kita dan mempersesuaikan dengan firman itu. Nah, kalau ini dilakukan, kita akan terus bertumbuh, berubah, bahkan berbuah. Saya sudah berkali-kali ibaratkan tentang dampak luar biasa daripada kesetiaan dan konsistensi untuk membangun kerohanian keseharian. Itu melebihi dampak sebuah KKR yang besar yang diselenggarakan hamba Tuhan, bahkan bertaraf internasional gitu ya. Apalah dampak daripada sebuah KKR yang besar kalau hanya dihidupi pada saat hari itu saja. Tapi kalau kita membangun kerohanian kita setiap hari, itu seperti tanaman yang ditanam di sebuah pot yang di dalamnya, yang tumbuh di atas tanah yang subur, yang disiram dengan teratur, dilakukan pemupukan, maka tanaman ini akan tumbuh, menghasilkan buah, menghasilkan daun yang hijau, bunga yang indah, bahkan buah yang manis kalau itu pohon buah gitu. Nah, itu yang kita lakukan di TRC. Nah, saya sangat bangga, sangat optimis 100% bahwa setiap orang yang memang memiliki kesungguhan hati dan kerendahan hati untuk melakukannya, bukan cuma untuk mendengarkannya, itu akan mengalami perubahan hidup, perubahan kerohanian, perubahan mindset dan juga karakter di dalam dirinya. Inilah gereja hidup yang nanti akan terus bertumbuh, berkembang, bahkan berdampak gitu ya. Jadi perhatikan cara kita untuk membaca firman. Dan saudara yang baru membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan, lakukan minimal satu perikop. Kalau nggak sanggup satu pasal, satu perikop juga tidak masalah. Yang apalagi kalau dibaca dalam berbagai versi itu kan juga akan banyak.
Nah, pembacaan Alkitab yang sekarang yang kami terapkan kepada saudara, terutama yang beginner, itu adalah uh, cara pembacaan Alkitab yang sudah diupdate gitu ya. Tadi kan saya sudah katakan kalau kami dulu mengejar pasal minimal 5 pasal, ada yang 10 pasal, 15 pasal, bahkan ada yang 20 pasal saya pernah lakukan itu. Tapi kan tidak maksimal. Dan itu pun tidak salah. Tuhan menghargai itu semua dan kami punya pengalaman sendiri tentang itu. Tapi sekarang sudah direvisi, sudah diperbaiki, sudah diupdate, sudah disempurnakan. Saudara mendapatkan, menikmati, menerapkan pembacaan Alkitab yang sudah disempurnakan itu sekarang. Jadi kalau saudara tidak melakukannya, kekristenan saudara tidak akan pernah berubah, tidak akan bertumbuh gitu ya. Jadi lakukan itu pembacaan Alkitab. Dan saya masih tetap terbeban untuk menekankan kepada beberapa saudara yang baru mendengarkan tentang puasa gitu ya. Mungkin merasa bersemangat dengan sesuatu yang baru ini. Tetapi saya mau katakan bahwa bukan puasanya yang dikejar, diutamakan, bukan. Tapi coba miliki kesetiaan, bangun kesetiaan dan konsistensi untuk tidak melewatkan satu hari pun tanpa membaca Alkitab minimal satu perikop. Belajar mengerti, belajar merenungkan, dan mengaplikasikannya. Inilah yang akan membawa kita dari hari ke hari, setiap pribadi mengalami perubahan dalam kekristenan. Rutinitas ke gereja yang sekarang diganti dengan live streaming cuma bisanya menempatkan diri, memposisikan diri sebagai jemaat. Artinya hanya mendengar, hanya merasa perlu dilayani. Itu tidak akan membawa kita menjadi orang Kristen yang dewasa, apalagi berdampak. Ya jadinya cuma punya mentalitas yang disuapin gitu ya. Padahal setiap kita bisa menjadi pengajar sesuai dengan kapasitas kita masing-masing gitu ya. Jadi timpang rasanya dan tidak sempurna kalau orang melakukan puasa terus kemudian nggak baca firman, nggak merenungkan firman, nggak memiliki jam doa yang teratur. Itu tidak akan sempurna gitu. Nah, mulai bangun dengan konsistensi membaca firman dan juga berdoa pagi dan malam. Miliki jam-jam doa yang teratur. Nanti lama-lama kerohanian ini akan bertumbuh. Hidup kita akan diubahkan, bahkan kita akan berbuah. Tambahkanlah puasa untuk melengkapinya. Tapi bukan puasa yang dikejar. Gitu ya. Lalu yang ketiga tentang puasa. Nah ini lebih kalau tadi kan lebih pada memberikan penerangan kepada saudara yang merasa merasa sesuatu yang baru dengan puasa. Kalau puasa, pesan ketiga ini adalah untuk kita sekalian gitu. Nah kemarin kan Bu Rani tanya tentang tips dan juga makanan dan ya pola makan ya, pola makan termasuk makanan yang membuat saya sampai sekarang sukses menjaga berat badan ideal gitu. Saya pun menganggap ini sebagai sukses. Kenapa? Karena sudah kurang lebih 15 tahun saya memiliki berat badan yang berlebih dan saya berusaha untuk menjaga berat badan ideal, hidup sehat, tapi saya nggak tahu caranya. Seperti yang saya sampaikan tempo hari kan, saya pikir lemak itu cuma dari kayak krim, dari santan gitu, sampai ya taunya dari yang goreng-gorengan gitu. Nah, ternyata ada
hal yang justru tidak kalah buruknya yang membuat berat badan saya berlebih di waktu yang lalu, yaitu adalah dari nasi dan dari roti, makanan yang terbuat dari tepung, termasuk mie dan keluarganya gitu ya, kelompok mie gitu. Nah, jadi saya sampai sekarang tetap masih bersyukur dengan pencapaian ini. Karena tadi saya katakan 15 tahun sejak mulai bekerja, tahun 2005, sebetulnya 2003 akhir atau 2004 awal gitu ya. Tapi betul-betul menikmati hasil bekerja itu 2005, kemudian 2004 lah, 2004 sampai 2014. Nah, saya mengalami bobot tubuh yang berlebih. Nah, 10 tahunan bergumul dengan ini gitu. Udah berusaha, terutama dari tahun 2015 ya. Tapi gak pernah berhasil. Oh ya, tadi saya lupa sebutkan ya, gula gitu ya. Dari gula. Selama ini saya berpikir gula itu nggak kelihatan lemak gitu ya, karena memang secara kasat mata bukan lemak, tapi kalori yang diakibatkan kalau nggak dipakai, akhirnya oleh insulin, gula yang tidak terpakai ini diubahkan jadi lemak gitu. Nah, jadi yang saya mau katakan pada penekanan puasa untuk poin yang ketiga ini adalah memang perlu pengetahuan untuk segala sesuatu, termasuk untuk menjaga kesehatan dan menjaga berat badan ideal. Sudah berkali-kali saya katakan bahwa puasa itu sangat menguntungkan. Puasa itu menyehatkan, membuat kita tambah kuat, membuat kita awet muda, menghemat waktu, tenaga, bahkan biaya. Nah, saya cerita secara rinci ya, supaya setiap orang yang saya layani bahkan mendengarkan video saya ini terinspirasi untuk berpuasa. Nah, saya sebetulnya cuma penyambung lidah daripada mereka yang lebih ahli. Makanya tonton video yang saya bagikan di akun pribadi saya. Saya tidak asal sembarangan berbagi apapun itu juga. Kenapa saya membagikan ibu yang sudah lanjut usia itu, akhirnya dia berhasil membangun ototnya, sekalipun ototnya nggak kencang seperti usia 20-30 tahun gitu ya. Ya wajar karena udah usia, tapi dia tetap orang yang berhasil. Nah, karena dia menjadi inspirasi buat saya, supaya saya tidak menyalahkan usia saya yang sudah kepala 4 untuk membangun tubuh saya gitu ya, untuk hidup sehat. Dia saja bisa berhasil, seorang ibu yang punya motivasi tinggi di usia 70-an, kepala 7, dia bisa membangun ototnya gitu ya. Disaksikan itu juga video-video tentang puasa yang saya bagikan. Nah, jadi kalau saya sarankan sih ya, milikilah gaya hidup berpuasa, sekalipun tidak melulu untuk tujuan ibadah. Dari dulu saya punya sisi positif yang saya lakukan dalam hidup. Salah satunya adalah memberi dampak yang baik kepada orang gitu. Nah, dan saya memang tidak bisa memaksakan, tapi saya akan bersuara dan saya belajar beriman bahwa setiap benih yang saya tabur lewat perkataan saya, karena bicara merupakan salah satu
menyuarakan merupakan salah satu cara untuk menyebarkan benih yang baik. Dan Tuhan memberikan saya mulut, dan saya mau pakai itu untuk hal yang baik. Dan kiranya juga bisa menjadi untuk tujuan yang mulia gitu ya. Jadi saya tidak asal bicara dan asal menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang-orang pada video yang disampaikan oleh orang-orang terpercaya yang sudah saya saksikan gitu. Tapi saya sudah perhatikan juga. Ada salah seorang sahabat setia bilang ke saya bahwa tentang keadaan dirinya yang sakit-sakitan gitu ya, lemah tubuh, yang demam lah, pilek lah, batuk lah. Nah ini kan kelompok sakit yang datang karena daya tahan tubuh yang buruk. Dan ini bukan kali pertama, karena sahabat ini sudah bertahun-tahun gitu ya bersama dengan TRC, dan saya tahu ceritanya memang sering didera oleh kelemahan tubuh seperti ini. Nah, kenapa saya terbeban untuk kita semua? Karena kalau tubuh kita nggak sehat, boro-boro mau melayani, melakukan ibadah sendiri pun, melakukan part sendiri pun akan terbengkalai, tidak akan pernah maksimal. Demikian juga dengan beraktivitas. Orang yang sakit-sakitan itu ya cenderung apatis, gak produktif gitu ya. Sayang, hidup ini kan cuma sekali gitu. Apalagi masih muda. Nah, dan saya sudah praktekkan seperti yang saya katakan tadi. Berpuasa itu menyehatkan. Saya terkena asam urat 2018. Saya sangat berputus asa dan seperti kehilangan pengharapan ketika berbulan-bulan dari 2018 itu, rasanya hampir sepanjang 2018, karena terkena asam urat itu pas ulang tahun saya gitu ya, di April ya, sampai itu kan masih kuartal pertama tahun itu gitu ya. Jadi 2 kuartal kemudian ya masih panjang, sampai bahkan awal 2019 saya masih rasakan jari saya ini kaku loh ketika saya bangun tidur. Apalagi baru terkena asam urat waktu itu, saya sangat sedih gitu ya, sangat sedih teramat gitu ya, karena masih merasa masih muda tapi tangan saya ini kaku. Apalagi waktu itu rasanya masih ada ya berbagi posting yang tulisan. Jadi ketika saya mau bagi makanan rohani seperti biasanya, saya luruskan dulu ini, saya urut-urut jari tangan saya supaya bisa membuka handphone dengan baik gitu, pegang handphone dengan ya dengan benar gitu. Dan itu menjadi pengalaman yang buruk. Nah, setelah saya menjalankan pola hidup sehat, termasuk di dalamnya, jadi pola hidup sehat itu bukan cuma menjaga makanan, tapi bagi saya pola hidup sehat itu harus disertai dengan puasa. Apakah itu intermittent fasting? Sekarang sudah tidak rasakan itu lagi. Dulu sendi-sendi di jari saya ini juga kalau ditekan itu sakit. Itu yang membuat jari saya kaku. Semuanya itu menjadi hanya kenangan, dan sekarang saya sehat, bahkan bisa berolahraga. Itu karena saya menjalankan pola hidup sehat dan di dalamnya puasa. Nah, bahkan oleh dokter ahli tersebut katakan bahwa selain rutin berolahraga, rutin berpuasa juga itu akan menyembuhkan beberapa penyakit. Ya tentu
bukan kategori penyakit yang perlu penanganan medis ya, seperti mungkin katakan cancer gitu ya. Tapi seperti diabetes juga bisa disembuhkan dengan berpuasa. Nah, puasa itu menyehatkan, menyembuhkan tubuh kita, bahkan membuat kuat. Juga saya bagikan pada rekomendasi video di akun pribadi saya. Kenapa jadi kuat? Itu ada ulasannya. YouTuber tersebut bukan sembarangan pendidikannya, dan juga sudah dibuktikan sendiri gitu ya. Jadi berpuasalah, lalu menjadi awet muda. Nah, ini juga saya katakan bukan untuk memegahkan diri saya, karena nggak perlu gitu ya. Saya yang penting saya nikmati uh, keuntungan dari berpuasa itu sendiri. Hampir semua orang nggak percaya kalau saya sudah kepala 4. Kalau saya nggak katakan itu, seperti kemarin saya pergi ke pangkas rambut, anak muda ini bilang usianya masih 18 tahun. Saya nggak tahu loh kalau si Mas nggak kasih tahu kalau udah kepala 4. Saya pikir 30 tadi katanya gitu. Bayangkan usia saya ditebak minimal 5 hingga 15 tahun lebih muda. Rata-rata 10 tahun lebih muda dari look seharusnya. Itu karena organ pencernaan saya banyak kali saya istirahatkan dan saya memilih makanan yang sehat. Dan juga menghemat waktu. Orang karena kalau gaya hidupnya masih yang sarapan pagi, makan siang, makan malam, belum lagi ada makan selingan di jam 10 sebelum makan siang, sore. Saya seperti itu dulu. Gaya hidup saya yang buruk, setelah makan siang jam 12 atau jam 1 kan masih cukup lama sampai jam 7. Pasti jam jam 3 atau jam 4 udah ngemil lagi, ngopi lagi. Dari jam 8 ke jam 12 atau jam 1 juga kan cukup lama. Jam 10, setengah 11 itu pasti makan lagi. Jadi bayangkan rata-rata 5 kali makan itu membuat organ pencernaan kerja keras dan juga kalori yang masuk berlebih. Nah, dengan berpuasa, apalagi kalau saya sudah sanggup sekarang puasa itu sampai jam 4 sampai jam 5, yang berselang-seling puasa ibadah dan juga intermittent fasting. Itu hanya melakukan OMAD, one meal a day, cuma makan sekali sehari. Udah sangat terbiasa. Lambung dan usus saya sudah mengecil. Tempo hari saya katakan bahwa rasanya bulan yang lalu ya, atau bulan kemarin lusa gitu ya, saya katakan bahwa dulu sekarang porsi makan saya hanya sepertiga. Kalau sekarang nggak sepertiga, maksimal seperempat. Jadi kalau dulu 4 cup katakan gitu, 4 piring. 2 bulan yang lalu hanya 1 piring lebih. Kalau sekarang maksimal 1 piring. Saya bahkan jadikan overnight oatmeal yang saya siapkan pengganti makanan manis itu hanya beberapa sendok untuk penutup saja. Karbonnya saya dapatkan dari buah, dari sayur. Karena makanannya sekarang saya alihkan ke sumber protein selain dari buah dan sayur, dari yogurt, dari keju, dan dari oat, dari gandum itu gitu ya. Itu hanya tambahan saja sih dari overnight oatmeal. Karena dulu saya sangat suka roti, suka cake gitu. Ya sekarang saya ganti dengan makanan yang sehat buatan sendiri. Nah, bukan cuma 1-2 orang yang berkata bahwa sebetulnya nggak perlu makan nasi loh. Nggak perlu makan nasi. Nah, tapi kalau saudara, sahabat yang sudah terbiasa makan nasi supaya nggak terlalu terlalu uh,
terlalu drastis perubahannya, nggak terlalu ketat perubahannya, tinggal ganti saja makanan nasi itu diganti dengan nasi merah. Lebih baik lagi kalau diganti dengan ubi ungu atau oat. Oat itu gandum dan jagung atau kentang. Itu dilakukan secara perlahan supaya sehat, supaya tambah kuat, awet muda, hemat waktu. Tadi kan saya katakan kalau orang masih sibuk, kalau pagi pikirannya makan, minum gitu ya. Siapkan makanan entah nasi goreng kah, mie instan, kopi, makan roti gitu. Sibuk kan urus itu semua. Saya aja untuk siapkan jus untuk buka puasa, jus sayur buah yang selalu saya siapkan tanpa gula. Itu minimal 10 menit. Itu pun kalau pagi saya udah siapkan cuci-cuci buah atau sayurnya gitu ya. Kalau enggak bisa 15 menitan gitu. Apalagi untuk mempersiapkan makanan sarapan yang lebih berat. Itu tentu perlu waktu yang lebih banyak. Belum lagi harus cuci peralatannya kan, peralatan masaknya, peralatan makannya. Butuh waktu at least 1 jam, 1,5 jam. Coba bayangkan. Fokus juga berubah ke sana. Waktu, tenaga dialokasikan ke sana. Bahkan biaya. Tentu kalau seperti saya, porsi makannya semakin kurang, kayak makan kacang-kacangan juga saya semakin sedikit gitu. Selalu saya sediakan kacang cashew, nut, kacang mede, ada bilangnya kacang mete atau kacang mede, kemudian almond. Saya pesan yang betul-betul yang roasted almond, bukan yang digoreng. Itu juga hanya semakin hari itu semakin dikit gitu. Dan saya makan di dalam wadah yang kecil. Ini juga sumber protein dan juga sumber serat gitu. Tentu kalau semakin dikit makannya bukan karena menghemat. Ya berarti pembeliannya kan semakin jarang. Uangnya semakin hemat. Kan kita kebanyakan menjadi stres karena mikirin makan gitu. Apa yang dimakan hari ini, pikirin uang. Padahal tadi kan saya bilang, kalau berpuasa selain manfaat menyehatkan, membuat tambah kuat, awet muda, hemat waktu, tenaga, kan uang juga jadi tambah hemat. Maka pikiran kita tentang uang juga berkurang. Cobalah kalau orang masih belanjakan uang untuk beli sarapan, beli makanan ringan, selingan, entah sekalipun itu kategori mie instan, kan uang lagi, uang lagi, uang lagi. Memang harganya mahal, penguasaan diri. Tapi tidak bahkan lebih daripada sepadan yang didapatkan kalau kita bisa menguasai diri. Memang semuanya menyangkut membayar harga, baik dalam kerohanian maupun kesehatan. Itu yang saya perhatikan sekarang. Nah, jadi kalau para sahabat dan juga saudara tidak cukup termotivasi melakukan puasa untuk alasan ibadah, maka dengan penjabaran saya tadi, dengan kesaksian saya tentang dampak ibadah bagi kesehatan saya, bagi penampilan saya, bagi keuangan saya, kiranya memotivasi juga. Gak bakal rugi kalau berpuasa itu. Memang perlawanannya adalah keinginan daging. Tapi tadi saya katakan, keuntungan yang didapatkan itu melebihi daripada pengorbanan untuk berpuasa.
Nah, jadi itu ya sekalian untuk menjawab pertanyaan Bu Rani. Dan juga beberapa orang yang japri saya bagaimana supaya sukses berpuasa, menurunkan berat badan. Sebetulnya berat badan itu turun itu bonusnya, tapi untuk kesehatan, terutama untuk ibadah. Jadi kalau saya kan puasanya itu sudah sudah tetap, sudah stabil, sudah gaya hidup itu berselang. Kayak sekarang saya hari Minggu ini berpuasa ibadah. Kemarin saya udah intermittent fasting. Dan saya sekarang karena merasa sanggup juga melakukan dan merasa perlu juga kalau untuk kesehatan dan juga untuk melatih kekuatan, saya setiap hari itu berolahraga. Jadi kalau intermittent fasting, karena pagi bisa minum ramuan atau kopi pahit, saya lakukan olahraga 1 jam pagi hari. Dan saya maksimalkan menggunakan waktu saya sambil olahraga, saya cek pujian penyembahan sambil saya dengerin, sambil saya membangun rohani saya cek pujian penyembahan yang layak untuk dibagikan. Kalau kayak sekarang, nanti saya olahraganya sore. Setelah minum air putih atau ramuan, jam 3, karena jam 4 baru minum jus sayur buah, saya olahraga lagi gitu. Dan itu melatih kekuatan saya. Nggak pernah yang namanya mengeluh sakit. Ya seperti kemarin kayak Bu Anti kan juga udah bersaksi 5 kali seminggu berpuasa. Bahkan hampir semuanya bukan intermittent fasting tapi puasa ibadah. Tapi kuat kok beribadah, nggak pernah mengeluh pusing, demam, batuk, nggak pernah. Saya pun seperti itu. Dengerin perkataan saya ya. Justru orang-orang yang terlalu mengasihani diri sendiri, nanti pusing lah, nanti lemah lah, dan gak sanggup bayar harga. Justru itu yang kecenderungan tubuhnya menjadi lemah. Jangan terlalu mengasihani diri sendiri. Bangun kehidupan puasa tadi untuk ibadah utamanya, untuk menjaga kesehatan. Kedua, bonus nanti berat badan ideal dan juga awet muda. Dan juga kita kan mau menghemat waktu, tenaga, terlebih uang. Siapa yang tidak mau menghemat uang? Akhirnya kita juga nggak terlalu khawatir karena berkat yang kita miliki kita kelola dengan baik. Kita tidak banyak menggunakannya untuk hawa nafsu, untuk makan melulu, minum melulu yang berkalori gitu ya. Hindari yang soft drink, hindari junk food. Nah ini yang akan menyehatkan, membuat kuat, termasuk juga pertanyaan Bu Rani supaya sehat. Ketika saya baca pertanyaan Bu Rani pada SK beberapa hari yang lalu, saya cari cara bagaimana untuk menyampaikan dengan sederhana gitu. Karena kalau baca ulasan-ulasan YouTuber dengan dasar saintiknya, dengan juga membagi beberapa jurnal, kemudian penelitian, itu kan terlalu ribet. Nah, saya mau komunikasikan saja dengan cara sederhana supaya gampang diikuti. Nah, tetapi gongnya itu di kita loh. Kalau kita nggak mau melakukannya ya percuma gitu. Nah, jadi saya pikir apalagi sudah berusia 40-an, sangat baik berpuasa. Bahkan kalau saya tahu ini tadinya di umur 30-an, saya udah lakukan lebih awal. Jadi milikilah komitmen untuk hidup berpuasa. Baik untuk kerohanian juga untuk tubuh. Memang saya tahu harganya tidak murah, tapi gain yang
kita akan nikmati, perolehannya, timbal balik yang kita akan nikmati itu jauh melebihi itu. Jangan terlalu mengasihani diri sendiri. Nanti tubuh kita akan sebetulnya akan, cuma nggak bisa kita dengarkan kata-katanya, akan sangat senang dengan pola hidup kita yang sehat dan tidak memberatkannya dengan mencerna makanan terus-menerus. Nah, jadi itu ya, untuk Bu Rani dan juga beberapa sahabat yang tanya saya lewat Japri, ada yang inbox. Miliki gaya hidup berpuasa. Dan tadi saya sudah katakan, bagi saya hidup sehat itu, pola hidup sehat itu bukan cuma menjaga pola makan, tapi puasa. Puasa itu menyehatkan. Kalau nggak bisa seperti saya, tadi kan saya katakan nggak bisa seperti Bu Wan yang 5 kali puasa ibadah, nggak bisa seperti saya yang kurang lebih 4 kali seminggu puasa ibadah. Saya selingi dengan intermittent fasting, ya kadang 3 hari, kadang 4 hari, ini kan terus berputar begitu. Dan saya lakukan sampai jam 4 sore. Saran saya, lakukan perlahan saja. Kalau malam kan kita memang nggak perlu makan. Jadi kalau rata-rata kita tutup makan jam 8 atau jam 9, tapi mulailah usahakan makan malam itu jam 8, lama-lama bisa jam 7. Jam 7 lebih baik. Nah, malam kan sudah nggak perlu makan karena tidur. Sebetulnya hanya meniadakan sarapan aja. Kalau dulu kita dengarkan orang-orang kalau nggak sarapan katanya bisa mah, itu ilmu nenek moyang yang tidak lagi berlaku sekarang. Nah, kalau nanti di intermediate kan itu udah wajib berpuasa setengah hari 1 kali dalam seminggu. Nah, sisanya lakukan saja intermittent fasting seperti yang saya lakukan. Boleh minum air hangat. Apalagi para sahabat dan saudara minum air hangat yang banyak, itu kan akan mengenyangkan pagi hari. Kalau nggak sanggup sampai jam 12, coba sampai jam 10 dulu deh. Komitmen terus jam 10 selama 1 bulan. Bulan kedua sampai jam 11. Bulan ketiga bisa sampai jam 12. Itu menjadi kebiasaan, menjadi habit. Nanti akan lihat perubahannya pada kesehatan juga untuk tubuhnya. Itu saran saya. Pola hidup sehat itu bagi saya adanya puasa. Kalau tidak sanggup puasa ibadah, ya karena saya juga barengin dengan intermittent fasting. Gak apa-apa, lebih banyak intermittent fasting dulu. Itu akan baik untuk kesehatan dan juga untuk berat badan. Nanti kedepannya kalau memang saudara setia, untuk 1 semester ke depan, 1 tahun ke depan, jangan-jangan puasa ibadahnya udah bisa 2 kali, 3 kali. Sisanya intermittent fasting. Nanti akan nikmati dampaknya untuk kesehatan, untuk ya terutama menjadi sehat, fisik kuat, menjadi pasti lebih awet muda. Pasti kulitnya juga lebih sehat. Waktunya hemat, gak dari pagi udah sibuk di dapur. Tapi bisa menyempatkan waktu untuk melakukan hal yang lain, terutama mencari Tuhan lebih dahulu. Tenaganya, waktunya bisa dialokasikan untuk berolahraga. Dan ini juga perlu berolahraga. Dan juga uang. Uangnya akan semakin hemat. Nah, tadi saya bilang kan olahraga. Pagi ini saya coba ngecek gitu ya, profil seorang YouTuber yang saya pikir ini kelihatannya masih muda. Dia ternyata usianya masih 29. Saya bilang ya pantas lah
badannya udah bagus gitu ya, dan usianya masih 20. Tapi saya bilang sama Tuhan gitu ya, Tuhan saja bisa memberkati dan turut bekerja untuk tubuh saya. Akhirnya kepala 4 sekarang, kata kebanyakan orang saya masih 30-an kok. Akhirnya bisa kok, karena Tuhan memberkati usaha saya, memberkati usaha saya untuk hidup sehat. Akhirnya kalau normalnya orang semakin tua, ya fisiknya juga semakin tua cepat, akhirnya bisa juga terjadi menghambat penuaan dini kok. Nah, Tuhan Maha Kuasa gitu ya. Tuhan berkati tenaga saya bisa seperti umur 20-an ya, umur 30-an, supaya kuat berolahraga gitu. Karena saya aja udah merasa kayak udah, untuk fisik saya itu ada perubahan. Saya merawat tubuh saya bukan untuk memuaskan hawa nafsunya, tapi untuk kemuliaan Tuhan, supaya sehat, kuat untuk melakukan ibadah, juga melayani Dia gitu ya. Tapi juga kita uh, impress gitu ya, terkesan dengan pribadi kita. Bahkan jujur saja, kalau penampilan kita menarik, itu membuat orang melirik kita. Melirik ini dalam arti positif ya, maksudnya ya orang, ya terserah orang itu melihat dengan motivasi apa, tapi orang jadi lihat gitu, karena menarik untuk dilihat, ideal, apalagi berjalannya bisa tegap, penampilannya fresh. Nah itu juga kan menambah percaya diri kita, menambah syukur kita. Ya kalau jalannya bongkok, kayak lemah gitu, bergelambir di mana-mana, itu kan juga membuat penampilan gak percaya diri. Sama seperti kemarin anak muda yang potong rambut saya itu, masih 18 tahun tapi dia udah over 20 kilo. Karena sering makan malam katanya. Nah jadi saya aja di umur 40 masih bersemangat untuk berolahraga. At least berat badan saya selain ideal, paling tidak terlihat berisi lah. Saya nggak muluk-muluk supaya terlihat atletis atau six pack seperti anak muda gitu ya. Walaupun ada impian, tapi nggak terlalu memaksa diri ke sana. Yang penting badannya bugar, ideal, sehat terutama. Kemudian dulu saya agak suka berjalan membungkuk gitu. Sekarang lebih tegap, lebih berisi, lebih karena ototnya yang dibangun. Jadi nggak dagingnya itu nggak bukannya kelepek-kelepek gitu ya, bukan bergelambir gitu, tapi apa ya, bukan gogoyangan gitu loh, tapi bisa lebih apa ya, lebih kencang gitu, bukan melorot gitu, karena dibangun ototnya. Setiap hari saya lakukan itu. Nah, yang aku mau bilang untuk anak-anak muda di sini, jangan malas berolahraga. Kenapa saya termotivasi olahraga? Karena zaman teknologi sekarang, punya smartphone yang terkoneksi dengan jaringan internet, gak usah setengah jam, 1 jam pun itu terlalu sering, gak berasa kalau kita buka-buka handphone kita, ya nyangkut di video lah, nyangkut di bacaan apalah, itu habis 1 jam. Lebih baik saya langsung matikan handphone, kalau tidak dengan tujuan tertentu untuk membuka sosial media gitu ya. Saya pakai untuk olahraga. Apalagi di sini anak-anak muda masih 20-an, 30, itu masih sangat tepat untuk membangun tubuh. Dan sekarang dengan membuka channel YouTuber, ada yang mereka ya binaragawan ya, bodybuilder, itu mereka kasih tahu semua bagaimana untuk bangun bicep, tricep, untuk abs, semuanya dikasih tahu.
kita tinggal ikutin dan bisa lakukan olahraga di rumah. Ya kalau ada waktu dan ada alokasi dana, rasanya di sekitar kita juga banyak tempat-tempat uh, banyak gym. Saya aja kepikir untuk nge-gym nanti untuk selang-seling gitu. Kan nggak mungkin juga orang nge-gym uh, tiap-tiap bulan bertahun-tahun kecuali dia memang tujuannya ke sana kayak binaragawan gitu. Kalau untuk kesehatan, untuk menjaga bentuk tubuh, bagi saya nanti tinggal konsisten lakukan di rumah. Memang perlu alat ke gym. Mungkin untuk awal 2 bulan berturut-turut, kedepannya berselang-seling 1 kali 3 bulan, 1 kali dari 4 bulan gitu, untuk memantapkan latihan di rumah gitu. Dan gym kan banyak, ada yang berkelas, ada yang cuma ratusan ribu per bulan gitu ya. Saya ngobrol dengan orang yang tukang pangkas itu, dia bilang dia nge-gym cuma 100.000 per bulan. Katanya alatnya lengkap. Ya kalau di mall sih ya ratusan, bahkan mungkin yang punya nama jutaan, saya pernah tanya gitu. Tapi kan nggak harus yang mahal gitu. Tadi saya bilang, kalau anak-anak muda di sini ya, karena saya tahu anak muda, kalau bentuk badannya itu bagus, selain tadi sehat, menjadi kuat, berpenampilan menarik, lebih percaya diri, akhirnya yang timbul apa? Percaya diri. Orang kalau punya percaya diri yang baik, itu lebih berpotensi untuk berprestasi. Bahkan untuk dilihat oleh lawan jenisnya juga kan lebih menarik. Kalau berat badannya ideal, apalagi atletis. Orang yang 20-an itu masih mungkin untuk mencapai itu. Dan untuk sumber protein, seperti yang saya sering katakan di waktu kemarin, whey protein, itu tidak harus beli whey protein. Bisa cuma dari telur, bahkan dari tempe. Nah, saran saya sih, tadi kan saya bilang, saya itu cuma punya bagian untuk berbicara. Saya mau tabur yang benih lewat perkataan saya. Mau lakukan, monggo, mau enggak juga ya silahkan. Tapi selaku orang yang menuntun saudara untuk hal yang positif, terlebih kerohanian, saya akan membagikan hal yang mendukung untuk kehidupan itu sendiri. Karena tadi saya katakan, gak bisa beribadah boro-boro mau melayani, mau maksimal kalau kesehatannya nggak terjaga. Karena itu alokasikan waktu untuk berolahraga. Ya push up, crunch, plank, banyak yang bisa dilakukan di rumah. Coba lihat video-video seperti itu di YouTube. Jadi sehat, bisa berprestasi lebih lagi, dan memang tubuh ini harus dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bonusnya tadi ya awet muda lah, kemudian berat badan ideal, bahkan bisa atletis. Buat ini para laki-laki yang saudara-saudara laki-laki yang masih muda, pakai untuk berolahraga. Saya sangat menyesal sekalipun belum terlalu telat memulai sekarang. Bahkan sebetulnya sahabat-sahabat yang saudara yang berumur seperti saya 40-an sampai kurang lebih 50, kalau belum ada penyakit yang seperti penyakit berat ya, masih bisa kok asal ada kemauan. Itu kan latihan gitu. Kalau semakin kita banyak latihan fisik, maka kekuatan fisiknya akan bertambah. Jangan penampilannya itu lemah gitu, kayak kurang bersemangat, berdirinya gak tegap gitu. Itu kan memacu kita untuk berprestasi. Nah, bonusnya pertanyaan Bu Rani tadi, bisa berat badannya ideal. Jadi kalau saya bilang sih, gak makan nasi juga gak apa-apa. Tapi supaya gak terlalu signifikan, gak terlalu drastis perubahannya, gantilah dengan makan nasi merah. Tinggal dimasak dengan cara yang banyak kan triknya, tips-tips untuk memasak nasi merah supaya enak. Sepertinya salah satunya dibanyakin airnya atau dicampur sedikit dengan
beras putih gitu. Nah, pola hidupnya yang diperbaiki. Itu semua untuk ibadah. Dan lagi-lagi saya ulangi, biasakan berpuasa sebagai gaya hidup. Kalau nggak sanggup puasa total, nggak makan dan minum, lakukan intermittent fasting. Pagi tetap masih bisa ngopi tanpa gula, teh tanpa gula. Minum ramuan itu lebih menyehatkan lagi. Teh sereh, teh ketumbar mungkin, jahe, itu akan lebih menyehatkan. Karena kalau tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, roh kita pun pasti ikut sehat, kerohanian kita sehat. Jadi bawaannya nggak lemas-lemas gitu ya, nggak mudah terserang penyakit yang kayak tadi cuma batuk, pilek, demam, kelelahan gitu. Dan dapat bonus seperti pertanyaan Bu Rani gitu. Nah jadi itu harapan saya, kita sehat, kita berprestasi dalam hidup kita, terlebih dalam kerohanian. Dan di sini juga saya mau tambahkan, kalau mau melakukan apa yang saya sarankan, mengikutinya tentang berpuasa, baik itu puasa ibadah, puasa total maupun intermittent fasting, saya mau tambahkan, tadi kan saya sudah bilang, dulu saya gagal untuk menjaga berat badan saya karena dalam pemahaman saya waktu itu cuma menghindari makanan yang bersantan, berminyak, dan krim gitu ya. Nah, jadi barangkali di antara kita banyak yang seperti saya dulu, kurang pengetahuan. Jadi kalau bisa hentikan gula. Atau secara perlahan yang tadinya minum kopinya atau minum tehnya dari cup yang besar, dari cangkir yang besar, dari gelas yang besar, supaya rasanya tetap sama, mulai tukar dengan cup atau gelas yang lebih kecil. Nikmati lebih pelan, rasanya tetap sama. Atau kurangi manisnya. Lama-lama bisa lepas dari gula. Gula itu tidak menyehatkan. Gula bisa didapat dari sumber gula yang sehat, dari buah-buahan atau dari madu. Nah, ya ini juga untuk Feli. Kemarin katanya nggak makan yang berenergi karena berarti kurang pengetahuan ya Feli. Jadi nggak makan nasi juga nggak apa-apa. Ganti dengan kentang, ganti dengan ubi ungu. Lebih sehat, lebih hemat. Stop makanan dari mie instan. Itu berkalori tinggi. Apalagi mie instannya digoreng lagi. Ya, itu dihentikan. Lalu makanan dari tepung seperti cake dan roti. Nah, nanti ya saya juga udah punya rencana nih kalau udah tunggu 1 bulan lagi, saya punya target bulan Juli gitu ya. Mungkin bulan Agustus saya akan mulai ya seperti cheating ya. Makan yang saya sukai, tapi udah dalam ya small pieces, yang kayak kalau beli roti atau cake itu yang benar-benar yang slices gitu ya, yang slice. Kalau dulu kan belinya saya yang kotak-kotak, beli sekantong-kantong gitu ya, banyak gitu. Apalagi cuman omelet, one meal a day, cuman makan penutup, itu nggak bakalan bikin saya gemuk gitu ya. Tetap bisa nikmatin roti yang saya makan, yang saya sukai. Dan itu pun tidak lakukan setiap hari. Ya mungkin pas weekend. Tetap bisa kan, minggu dalam 1 bulan saya masih bisa menikmati 4 jenis makanan. Bahkan sampai 8 jenis makanan. Tapi udah nggak rakus lagi makan yang banyak gitu. Nggak sepiring-piring lagi kayak orang normal. Jadi kalau udah dibangun pola hidupnya, tetap bisa makan makanan yang biasa, tapi sudah dalam porsi yang kecil. Nah, ini juga saya pengen berbagi, karena kebanyakan orang nggak tahu ini.
Kita udah puasa kan, nanti kalau ada di antara kita seperti Bu Walinang udah rajin berpuasa, udah nggak masalah berpuasa. Nah, tadi kan saya udah bilang, hentikan makanan yang terbuat dari tepung, gula yang manis gitu ya. Dan jangan tertipu, kecap manis, saus itu ada gula turunan di sana. Makanya karena saya udah biasakan tanpa gula berbulan-bulan, kentara banget ketika saya mau habisin sisa saus sambal di rumah. Itu berasa banget itu ada gulanya. Kalau kita udah terbiasa makan tanpa gula atau tanpa penyedap, itu berasa banget kalau kita tiba-tiba makan. Sama seperti orang kalau udah terbiasa yang manis-manis, penyedap, ketika gak dikasih penyedap, gak dikasih gula, itu berasa kan. Itu kan kebiasaan yang buruk gitu. Nah, itu juga dikurangi gitu ya. Yang biasakan mengolah makanan yang direbus. Tadi saya katakan selain menyehatkan, menghemat juga. Akhirnya kan tidak perlu beli gula. Saya nggak pernah lagi beli gula. Saya nggak lagi beli minyak. Saya nggak beli beras. Berhemat kan? Nah, kalau buka puasa jangan makan yang manis-manis kan. Saya udah bilang tadi, sebaik mungkin, sebisa mungkin stop gula. Makanan yang manis. Nanti kalau badannya udah ideal, udah seperti ukurannya, timbangannya dengan berat badannya, boleh kok makan makanan itu, tapi sudah dalam porsi yang kecil. Nah, karena kalau setelah buka puasa kita makan yang manis-manis, yang tepung, apalagi karbohidrat, nanti hormon insulinnya akan bekerja membentuk lemak. Makanya seperti Bu Alina bilang, rajin puasa tapi kenapa gemuk? Karena masih makan nasi. Saya nggak makan nasi, nggak yang digoreng-goreng, yang dari yang gula gitu. Nah, seperti whey protein itu nggak terlalu diperlukan semua orang, apalagi nggak olahraga seperti Bu Rani ya. Jadi kayak makanan yang sering saya bagi sama ini kayak whey protein itu karena saya olahraga. Nggak tanpa itu pun Bu Rani bisa langsing. Nah, kalau oat itu gandum itu di supermarket itu pasti ada. Bu Rani kan di kota besar ya, di Medan. Nah, yang lebih terkenal produk oat itu sering kita lihat iklannya uh, 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 apa ya, Quaker gitu ya. Itu mereknya Quaker. Nah, tapi justru jangan beli merek ini karena merek ini nggak ada yang roll oat. Ada jenisnya, ada yang instan, ada yang quick. Nah, ini justru kurang baik. Model oat seperti ini, tipe seperti ini kurang baik. Yang bagus itu adalah dari Havermut. Nah, nanti carinya di supermarket itu Havermut. Nanti saya bagi fotonya. Havermut yang rollnya, karena yang Havermut ini juga ada jenisnya yang instan, yang quick cook, yang cepat masak, dan juga yang roll. Nah, itu yang dibeli. Nah, ini cara penyajiannya, ada yang overnight oatmeal, nanti saya bagi videonya. Ada yang ala lidah kita, saya juga nanti bagikan videonya. Tinggal diikuti. Tapi itu sebetulnya cuma tambahan. Tanpa oatmeal juga sebetulnya bisa. Tadi kan saya udah bilang, ganti aja yang lebih mudah kita temukan di pasar. Dengan jagung, ubi ungu, dengan kentang, itu divariasikan. Itu juga sudah cukup. Intinya sederhana. Kalau mau perutnya nggak melendung gitu ya, nggak bloated, nggak buncit, ya jangan dimasukin banyak. Kenapa buncit? Ya karena isinya banyak gitu ya. Nah, jangan banyak dimasukin. Tadi saya bilang, jus buah sayur itu sudah sangat mengenyangkan saya. Habis itu dimulai dari ramuan deh, 1 gelas besar. Baru jus itu sudah sangat mengenyangkan saya. Snackingnya ngemilnya ya tadi kayak almond,
kemudian cashew nut, mete atau mede, itu aja. Kemudian protein, ya selalu kalau itu berselang sehari. Dada ayam, ikan yang di sop, dada ayam, biasanya itu yang berganti-ganti, beragam jenis ikan, itu sudah mengenyangkan saya. Jadi pola makannya itu, kalau udah buka puasa, kalau intermittent berarti ramuan, kopi tanpa gula. Nanti jam 4-nya baru jus sayur buah, itu yang menetap. Habis itu saya kan udah nggak makan nasi. Nah, yang manis-manisnya, yang overnight oatmeal itu saya penutup gitu. Jadi hanya sedikit waktu buat si hormon insulin bekerja untuk mengubah lemak gitu. Itu penutup aja. Nah, sumber tenaga kita itu ada yang saya baca dan juga saya lihat dari YouTube, dari youtuber yang bisa dipercaya. Itu kan ada 3 sumber makanan, yang dari protein, dari lemak, ya tentu pilih lemak sehat seperti dari alpukat, dari yogurt. Nah, lemak ikan juga, dan juga karbohidrat. Nah, kebiasaan kita selama ini kan carinya sumber kalori itu dari karbohidrat, dari nasi, dari roti, ya kan, dari mie. Nah, itu sekarang diubah. Kita cari sumber protein yang justru lebih baik, yang tidak menyebabkan yang tidak tinggi glukosa, bahkan tidak mengandung glukosa sama sekali, seperti tadi, dari telur, dari tempe, dari itu sumber-sumber protein yang tinggi, yang tidak menyebabkan lemak. Telur, adapun lemaknya pasti sehat. Tempe, ikan, tapi ikannya jangan digoreng, direbus, ya, atau di steam, dikukus. Dada ayam, jangan suka makan kulit ayam, apalagi kulit ayam udah digoreng pakai tepung lagi, itu kan super double kalori yang ditimbulkannya. Kulit ayam saya buang gitu, saya nggak makan. Nah, itu untuk menjaga kesehatan kita. Kalau pola hidup seperti ini dijalankan, akan banyak keuntungannya. Sehat, tambah kuat, tambah awet muda, tambah percaya diri, hemat tenaga, waktu, dan juga uang. Nah, ini modal untuk beribadah. Tadi kan saya udah bilang, kalau nggak sehat, sakit-sakitan, boro-boro mau melayani, boro-boro mau produktif. Hidup aja jadinya ngeluh, pusing, demam, flu, batuk. Itu yang saya pahami loh, saya bukan dokter, bukan ahli. Tapi yang saya tahu itu adalah penyakit-penyakit yang datang karena imunitas yang rendah. Gitu. Dan karena terang benderang Bu Rani tanya, maka saya bagi untuk kita semua. Dan juga beberapa di antara kita yang diabetes ini, bukan cuma 1-2 orang kan yang udah diabetes di sini. Itu karena apa? Pola hidup sehat. Sama seperti mulut kita ini mengeluarkan hal yang baik untuk memuji Tuhan. Kita nggak boleh pakai mulut kita untuk hal yang kotor. Dari mulut yang sama, ini jadi sumber kesehatan kalau kita makan yang sehat. Tapi juga menjadi sumber malapetaka kalau kita rakus, nggak bisa menguasainya. Coba sadari, kenapa jadi diabetes? Karena pola makan yang tidak sehat. Ikuti kemauan lidah, kemauan mulut kita. Coba ikuti keinginan tubuh kita seluruhnya, yang inginnya sehat, inginnya bugar. Nah, kalau tubuhnya sehat, pasti ibadahnya lancar. Tadi saya katakan saya sangat rindu bisa mempengaruhi orang untuk hal yang positif. Ya kalau bisa all MTRC
paling tidak mulai dari kategori intermediate sampai advance bisa menerapkan pola hidup sehat seperti yang saya lakukan, sehingga mengalami kesehatan kuat, ya bisa awet muda, mungkin lebih percaya diri karena badannya itu kelihatannya nggak lemah gitu ya. Kan lihat orang juga yang mukanya lesu itu kan nggak enak. Coba kalau wawancara juga atau interview masuk kerja, lihat wajahnya aja nggak bersinar gitu ya. Itu juga nggak menarik gitu loh. Tapi kalau terawat karena looknya bugar, itu juga lebih menarik, lebih produktif gitu. Menanggung persoalan hidup juga lebih kuat gitu. Dan berolahragalah, terutama bagi sahabat dan juga saudara yang masih muda. Saya lebih percaya diri, lebih bersyukur dengan pencapaian saya sekarang walaupun belum atletis. Lebih enak dilihat gitu loh. Ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan untuk kita. Kiranya diperhatikan. Oh ya, dan juga satu lagi. Saya pagi hari kalau nggak intermittent fast, kalau nggak puasa ibadah, saya minum garlic juice. Kalau nanti buka puasa, saya minumnya pas buka puasa. Itu menyehatkan. Bisa dicari di all shop. Banyak di Shopee, di Topet juga ada. Garlic juice itu bagus dan itu betul-betul boost energi saya. Kuat jadinya. Garlic juice ini terbuat dari lemon, kemudian jahe merah dan juga madu. Dan itu bagus dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Nah, kalau tidak ada alokasi dana untuk itu, karena botol yang paling besar juga rasanya kalau diminum 3 sendok cuma 1 bulan gitu ya. Karena untuk menjaga kesehatan sih saya pikir 1 sendok aja cukup. Saya biasanya campur itu dengan lemon di air hangat ditambah uh, 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 apa ya apa ini namanya, cuka apel yang organik. Nah itu saya minum setiap hari, itu sangat membantu untuk menjaga kesehatan. Nah tapi kalau nggak mau seperti itu, ya cara yang paling murah ada. Makan bawang putih cincang 1 siung setiap pagi dengan air hangat. Itu akan sangat bagus untuk tubuh kita, terutama untuk pembuluh darah kita, untuk yang diabetes juga. Kalau pola hidupnya seperti ini, tiap-tiap pagi, bahkan yang udah sakit, lakukan pagi dalam keadaan perut kosong, dan juga malam hari sebelum tidur, itu akan berdampak. Nah, kebanyakan kita kan gak mau lakukan gitu ya, suka malas gitu. Saya sampai beli alat dari Shopee juga, murah meriah tapi sangat membantu. Jadi chopper untuk alat pencincang yang murah, cuma manual ditarik-tarik gitu, ada juga di Shopee, cuma 28.000 kalau nggak salah. Itu bisa tinggal kupas bawang putih beberapa, satu tempat itu dicop, kemudian dicincang pakai alat itu, taruh di wadah, simpan di kulkas, itu cukup untuk 3-4 hari, bahkan 1 minggu. Tinggal sendokin aja kan udah halus kan. Kan bawang putih rada susah dikonsumsi langsung. Tinggal diminum kayak minum obat. Ditaruh di lidah, lalu ditelan dengan menggunakan air hangat. Itu kan menyehatkan. Menyehatkan. Jangan sampai kita ada yang sakit jantung gara-gara tidak terjaga.
Itu baik untuk menurunkan kolesterol, untuk yang diabetes, itu yang saya baca. Sehingga kita terhindar daripada plak-plak di pembuluh darah kita gitu ya. Jangan sampai sakit karena ulah sendiri. Saya yakin sekali apa yang dikatakan YouTuber itu, bahwa kebanyakan orang yang menggunakan BPJS ya, yang pergi ke rumah sakit, itu penyebabnya itu gara-gara pola hidup yang nggak teratur, pola makan yang nggak sehat. Nah, jangan sampai kita seperti itu gitu ya. Udah dikasih tahu caranya, tinggal ngikutin aja gitu. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada awal pekan ini memperlengkapi kita untuk 1 minggu, bahkan untuk jangka panjang. Ya, hindari gula, soft drink, junk food, kemudian yang dari tepung, dari mie hindari dulu, apalagi lagi fokus menurunkan berat badan. Tadi kan saya bilang kalau nanti udah berat badannya ideal, bisa kok dimakan, dinikmatin, tapi sebagai makanan penutup. Udah kenyang dulu dengan makanan sehat, cuman obat kangen aja gitu ya, dan porsinya kecil, bisa. Makanya harus dilakukan dengan pengertian yang benar gitu ya. Kayak Feli juga ubah dengan sumber karbohidratnya, sumber tenaganya dari telur aja, dari tempe, murah, tinggi protein lagi. Jangan suka banyak makan mie instan, apalagi digoreng gitu ya. Nah, ini bermanfaat untuk kita. Bicaranya tentang kesehatan, orang-orang gereja juga suka undang pakar-pakar kesehatan. Karena tadi saya bilang, bagaimana mau berdoa syafaat buat orang lain, melakukan ibadah kalau sakit-sakitan. Boro-boro mau melayani, untuk melakukan pas sendiri aja akan terganggu kalau tidak sehat tubuhnya gitu ya. Nah, ini juga tadinya saya pikir nggak usah dibagi di YouTube, tapi perlu juga. Walaupun tidak banyak yang dengar, bahkan yang ikuti, tapi satu orang pun bagi saya itu sudah menjadi sukacita kalau berdampak bagi satu orang gitu ya. Nah, ini saja saya mau bagikan sebagai tuntunan untuk pagi hari ini. Perhatikan pembacaan Alkitabnya, biasakan berpuasa, jadikan sebagai gaya hidup, dan perhatikan pola hidupnya gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.